Warahmatullahi wabarakatuh ya lur, jumpa lagi dengan saya tetap di channel Merto KSM ya lur. Kali ini saya mau berbagi tutorial lagi ya lur, yaitu racikan umpan ikan nila pengganti lumut ya. Dan kali ini saya akan menggunakan media otok-otok atau perbutiran ya lur. Nah, seperti ini untuk pelet atau perbutirannya ya lur. Ini saya menggunakan Taizu ya, Taizu Koi Food, atau yang biasa digunakan untuk pakan ikan koi ya lor ini. Karena saya suka dengan pelet ini karena ini tidak mudah pecah ya lor untuk peletnya ini. Jadi bagus kalau kita buat umpan ikan nila ya, ini agak kehitaman seperti ini ya, coklat kehitaman seperti ini ya. Nah, seperti ini untuk peletnya ya. Dan untuk esennya kali ini saya akan menggunakan esen alami ya lor. Nah, esen alami ini cukup ampuh sekali untuk kita jadikan umpan mancing atau esen ikan nila ya. Ini bisa digunakan untuk media lumut maupun untuk media pelet ya lor. Ini namanya daun salam koja ya. Nah, seperti ini daunnya, atau disebut juga dengan daun kari ya lor. Ini baunya sangat menyengat sekali. Nah, bentuk daunnya seperti ini ya lor. Ini biasa tumbuh di pekarangan rumah ya, atau di hutan ini ada ya tumbuhan seperti ini. Nah, daunnya seperti ini, dan daun ini sangat menyengat sekali ya lor untuk baunya. Nah, ini sangat ampuh sekali untuk kita jadikan esen untuk mancing ikan nila ya, menggunakan umpan lumut maupun umpan pelet ya. Nah, seperti ini daunnya kecil-kecil tapi baunya ini sangat menyengat ya lor. Ini sangat ampuh sekali untuk kita jadikan esen mancing ikan nila. Nah, ini biasanya kalau ya sering mancing ikan nila udah tahu ya kampuan dari esen alami ini ya lor. Nah, umpan ini sangat cocok untuk kita jadikan pengganti lumut ya. Kalau kita cari lumut susah, bisa menggunakan esen ini dan menggunakan media pur atau pelet butiran seperti ini tadi ya lor. Nah, seperti ini teman-teman juga bisa menggunakan merek lain ya, atau tok-tok lain, atau pelet butiran yang lain ya, misalnya seperti untuk yang pakan lele maupun itu juga bisa ya. Yang penting yang agak kehitaman seperti ini ya lor, kalau untuk ikan nila ya. Nah, langsung saja untuk cara membuatnya ya lor. Yang sudah saya siapkan adalah air ya, dan juga saringan seperti ini. Dan untuk peletnya ini saya akan membuatnya ini sekitar 1 gelas saja ya lor, secukupnya saja. Nah, ini saya ukur sekitar 1 gelas ya kalau menggunakan gelas. Ini sudah cukup kalau kita buat mancing ya. Nah, seperti ini. Nah, segini sudah cukup ya lor. Ini ukuran sekitar 1 gelas ya. Kalian bisa menggunakan gelas ya. Nah, seperti ini untuk bentuk dan pelet butirannya ya lor. Nah, seperti ini nih, kalau di Jawa Timur disebut dengan otok-otok ya lor. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa kita jadikan pengganti lumut ya. Dan ini kan masih keras ya lor. Nah, masih keras. Kalau membuat umpan pur atau pelet butiran seperti ini ya, ini bisa kita menggunakan air maupun bisa menggunakan telur ya lor. Tapi kalau menggunakan air jangan terlalu lama ya lor. Kalau mau nyelupkan ke air ini cukup dicelupkan saja langsung diangkat ya. Jadi jangan terlalu lama, karena kalau terlalu lama ini justru akan empuk ya, nanti gampang lepas saat di dalam air ya lor. Jadi ini caranya seperti ini saja sudah cukup ya. Nah, seperti ini saja sudah cukup. Cukup kita celup saja, lalu kita tiriskan seperti ini ya. Nah, kita tiriskan seperti ini. Nah, cukup segini seperti ini ya lor cara membuatnya, supaya hasilnya nanti tidak mudah lepas saat di dalam air ya, dan mudah menancapkan ke kail. Jadi seperti ini kalau menggunakan telur bisa menggunakan 1 butir telur ayam ya, dan diambil putihnya saja. Ini juga bisa ya.
Nah, dan kali ini untuk esennya ya, untuk esennya ini kalau menggunakan media pelet ya, pelet yang biasa ya lur, ini bisa di blender lalu diambil airnya dan dibuat membuat adonannya ya. Tapi kalau untuk umpan pur butiran seperti ini bisa dicampur saja langsung ya. Nah, kalau untuk lumut juga bisa langsung dicampur langsung. Nah, ini saya campur langsung seperti ini ya. Nah, seperti ini saja karena ini baunya sudah sangat menyengat sekali ya lor. Untuk daun salam koja seperti ini ya. Ini kalau teman-teman mau mencari tumbuhan ini ya, ini bisa di hutan ini ada ya lor, atau di pekarangan rumah biasanya ada tumbuhan seperti ini ya. Namanya daun salam koja atau disebut juga dengan daun kare ya lor. Yang biasa digunakan untuk masak kare ya. Ini biasanya seperti itu. Nah, ini baunya sangat-sangat menyengat sekali ya lor. Jadi kalau daunnya seperti ini bentuknya ya. Ini cukup kita campur dengan pur atau pelet butirannya seperti ini saja ya lor. Ini tadi ini sudah bagus, sudah meresap ya. Karena ini baunya sangat-sangat menyengat sekali. Lalu kita siapkan adalah wadah ya lor. Ini teman-teman kalau membuat ini bisa dimasukkan ke dalam plastik maupun ke dalam botol ya, atau wadah, yang penting tertutup karena supaya pelet butirannya ini hasilnya juga bagus, tidak mudah pecah ya. Jadi bisa disimpan di dalam botol maupun di dalam plastik ya lor. Dan salam kojanya ini juga bisa meresap langsung ke dalam pur atau pelet butirannya seperti ini ya. Nah, ini sebagai pengganti lumut ya. Nah, ini saya akan menggunakan plastik saja ya lor, ini lebih mudah, lebih praktis ya. Ini saya masukkan seperti ini. Lalu ditali rapat-rapat ya lor, jadi nanti hasilnya akan benar-benar bagus. Kalau teman-teman mau hasilnya lebih bagus lagi, kita simpan semalam ya lor. Lalu besoknya kita buat umpan mancing, itu hasilnya akan justru lebih bagus ya. Pur atau pelet butirannya untuk kematangannya ini benar-benar bagus, dan nanti tidak mudah lepas dan mudah menancapkan ke kail ya tentunya. Nah, caranya harus disimpan dulu selama semalam ya kalau mau hasilnya yang lebih bagus. Tapi kalau menggunakan air seperti ini biasanya untuk 1 jam saja ini sudah bisa dibuat umpan ya lor, sana sudah empuk ya. Nah, seperti ini, asalkan jangan sampai terlalu lembek ya lor. Umpannya cukup dicelup saja langsung diangkat ya. Ini biasanya ya 30 menit ya paling cepat ini sudah bisa dibuat umpan ya. Tapi kalau mau hasilnya lebih bagus lagi, simpan dulu semalam, baru besoknya dibuat mancing, itu hasilnya akan justru lebih bagus ya lor. Nah, untuk esen alaminya ini benar-benar meresap ke dalam pur atau pelet butirannya ini ya. Jadi untuk memudahkan ikan menemukan umpan yang kita pakai seperti ini ya. Nah, bisa mencoba menggunakan umpan ini sebagai pengganti lumut ya lor. Kadang-kadang kan susah ya kalau mencari lumut, itu susah. Apalagi kalau di musim panas seperti ini kadang-kadang mudah busuk ya lor untuk lumutnya. Jadi coba menggunakan racikan seperti ini ya lor. Ini sangat mudah sekali. Dan esennya pun esen alami ya lor, menggunakan esen alami. Dan umpan ini juga awet ya lor, ini bisa tahan sampai 3 hari, itu masih bagus kalau kita buat mancing ya lor. Nah, seperti ini daunnya ya, karena ini menggunakan esen alami, jadi ini bisa awet. Ini cukup saya tali saja seperti ini ya. Lalu siap kita buat umpan mancing. Dan untuk memasang ke kailnya ini, satu butiran ini cukup satu kail cukup 1 butiran ya lor. Seperti ini. Jadi ini sudah ukuran yang pas. Kalau buat ikan nila ya, dari sekali makan sudah kena ya. Nah, untuk esennya sekali lagi daunnya seperti ini ya lor, namanya daun salam koja atau daun kari ya. Nah, seperti ini. Ini baunya sangat menyengat sekali. Ini kalau untuk nasionalnya ini daun salam koja ya. Teman bisa ngecek di Google ya, salam koja. Daunnya bentuknya seperti ini dan baunya sangat menyengat sekali. Dan semoga ini bisa bermanfaat ya lor. Ini khususnya yang mau mancing ikan nila, coba menggunakan esen ini ya. Nah, ini esen dari zaman dahulu ya lor, kalau mancing ikan nila menggunakan esen ini.
Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang mau mancing ikan nila ya. Salam satu hobi, juga salam seduluran dari saya Mertok SM ya. Ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba dan semoga berhasil.